Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Siti Nadifa. Di sini saya akan memberikan penyuluhan mengenai TBC dan juga malaria. TBC atau tuberkulosis adalah suatu infeksi menular dan berpotensi untuk menyebabkan kematian yang disebabkan oleh bakteri yang terbang di udara, yaitu Mycobacterium tuberculosis. Kuman batang tahan asam ini dapat merupakan organisme perhogen maupun saprofit. Untuk pengertian dari malaria, yaitu penyakit yang bersifat akut maupun kronik yang disebabkan oleh protozoa genus Plasmodium yang ditandai dengan demam, anemia, dan splenomegali. Malaria ini itu biasanya itu disebabkan atau ditularkan melalui air liur dari nyamuk. Untuk yang kedua yaitu etiologi. Etiologi dari TBC dan juga malaria. TBC dulu. Penyakit tuberkulosis itu disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Ada dua macam Mycobacterium tuberculosis, yaitu tipe human dan tipe bovin. Untuk tipe bovin itu berada dalam susu sapi yang menderita mastitis tuberkulosis usus. Untuk tipe human berada di bercak tubuh atau droplet di udara yang berasal dari penderita TBC terbuka, dan orang yang rentan terinfeksi TBC ini bisa bila menghirup bercak ini. Untuk malaria itu ada Plasmodium vivax, merupakan infeksi yang paling sering dan menyebabkan malaria tertiana atau vivax, ditandai dengan demam pada tiap hari ketiga. Plasmodium yang kedua ada Plasmodium falciparum, memberikan banyak komplikasi dan mempunyai perlangsungan yang cukup ganas, mudah resisten dengan pengobatan dan menyebabkan malaria tropika atau falciparum. Biasanya ditandai dengan demam tiap 24 sampai 48 jam. Yang ketiga ada Plasmodium malariae, jarang ditemukan dan menyebabkan malaria kuartena atau malaria, yaitu demam tiap hari 4. Yang terakhir yaitu ada Plasmodium oval, dijumpai pada daerah Afrika dan Pasifik Barat. Di Indonesia ini dijumpai di Nusa Tenggara dan Irian, memberikan infeksi yang ringan dan dapat disembuh secara spontan tanpa pengobatan dan menyebabkan malaria oval. Masa inkubasi malaria itu bervariasi tergantung daya tahan tubuh dan spesies plasmodiumnya. Masa inkubasi Plasmodium vivax 14 sampai 17 hari. Plasmodium oval yaitu 11 sampai 16 hari. Plasmodium malariae 12 sampai 14 hari dan Plasmodium falciparum 10 sampai 12 hari. Untuk tanda dan gejala dari penyakit TBC dan juga malaria. Yang pertama ada TBC. Biasanya orang yang mengidap penyakit tuberkulosis menunjukkan gejala-gejala atau tanda-tanda sebagai berikut. Yang pertama, batuk berdahak lebih dari 4 minggu. Yang kedua, batuk mengeluarkan darah atau pernah mengeluarkan darah. Yang ketiga, dada terasa sakit atau nyeri. Yang keempat, terasa sesak waktu bernafas. Yang kelima, suhu badan meningkat 40 sampai 41 derajat Celcius. Yang keenam, nafsu makan berkurang. Yang ketujuh, berat badan menurun. Yang kedelapan, peningkatan sel darah putih dengan dominasi limfosit. Yang kesembilan yaitu keringat malam. Yang selanjutnya yaitu tanda dan gejala dari malaria. Gejala malaria itu seringkali tidak dapat terdeteksi karena gejala awalnya seperti mengalami demam dan influenza. Biasanya yang disebabkan sakit kepala, sakit otot, dan menggigil. Setiap jenis infeksi dari parasit Plasmodium akan menimbulkan efek penyakit berbeda tergantung jenis parasit yang
infeksi penderita. Berikut adalah gejala yang sering terjadi. Yang pertama itu ada demam ringan, sakit kepala, sakit otot, dan menggigil. Kondisi ini tuh berlangsung 2-3 hari dan cenderung keliru didiagnosis seperti gejala flu. Yang kedua yaitu jumlah limfosit dan minosit meningkat jika tidak segera diobati. Yang ketiga akan timbul jaundice ringan atau sakit kuning serta pembesaran hati dan limf. Yang keempat ada kadar gula darah rendah. Yang kelima, jika sejumlah parasit menetap dalam darah, kadang malaria itu bersifat semakin tinggi, semakin parah. Yang keenam ada menetap, menyebabkan penurunan nafsu makan, rasa sakit pahit pada lidah, lemah dan rasa demam. Untuk pencegahan dari penyakit TBC dan juga malaria, yaitu dari TBC, pencegahan dapat dilakukan dengan memberikan suntikan BCG atau imunisasi kepada bayi umur antara 3 sampai dengan 14 bulan. Yang kedua yaitu dengan cara peningkatan gizi keluarga. Makanan bergizi dapat meningkatkan daya tahan tubuh sehingga tubuh kita tidak mudah terkena penyakit. Langkah-langkah dalam meningkatkan gizi ini yaitu dengan anjuran yang pertama, memanfaatkan perkarangan, yaitu dengan berternak, mempunyai kolam ikan, dan bercocok tanam. Yang kedua ada memakan hasil pemanfaatan perkarangan. Tadi seperti berternak, kolam ikan, dan bercocok tanam. Yang ketiga ada menyediakan makanan yang bergizi untuk dimakan oleh keluarga. Selanjutnya yaitu meningkatkan kesehatan lingkungan. Kuman TBC akan mati kalau terkena sinar matahari dan juga sabun. Langkah-langkah dalam meningkatkan kesehatan lingkungan yaitu dengan anjuran membuat dan mengusahakan rumah sedemikian rupa sehingga sinar matahari dan udara segar masuk dengan leluasa ke dalam rumah dengan jalan membuka pintu dan jendela terutama pada pagi hari. Kedua, menghindari tidur dalam satu kamar dengan penderita, terutama bagi anak-anak selama 4 minggu pertama pengobatan. Yang ketiga, meludah di tempat khusus yang tertutup seperti kaleng yang diisi dengan air sabun. Yang keempat, meningkatkan kebersihan perorangan yaitu dengan mencuci tangan dengan sabun sehabis terus menutup mulut waktu batuk dan juga berdahak. Selanjutnya yaitu malaria. Ada sanitasi lingkungan yang bersih, hindari air yang menggenang, hindari pakaian-pakaian yang menggantung di kamar, dan melakukan 3M. Untuk penularan dari tuberkulosis, yaitu ludah atau dahak mengandung hasil TBC merupakan bahaya besar bagi lingkungan karena butir-butir air ludah mengandung kuman berterbangan di udara dan dapat terhisap orang yang sehat, kemudian masuk ke paru-parunya dan akhirnya orang tersebut menderita TBC. Untuk penularan dari penyakit malaria itu penularan secara alamiah dengan gigitan nyamuk Anopheles. Bila nyamuk Anopheles menggigit orang sakit malaria, maka parasit akan ikut terhisap darah penderita. Dalam tubuh nyamuk, parasit tersebut berkembang biak sesudah 7-14 hari. Apabila nyamuk tersebut menggigit orang sehat, maka parasit tersebut akan berkembang biak menyerang sel-sel darah merah dalam waktu kurang lebih 12 hari. Yang kedua yaitu penularan yang tidak alamiah. Yang pertama malaria bawaan atau congenital terjadi pada bayi yang baru dilahirkan karena ibunya menderita malaria. Penularan terjadi melalui tali pusat dan atau plasenta. Yang kedua yaitu secara mekanik. Penularan terjadi melalui transfusi darah dan juga melalui jarum suntik. Yang ketiga yaitu secara oral. Penularan ini
pernah dibuktikan melalui burung, ayam, dan juga monyet. Baik, demikian penyuluhan dari saya. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.